sejatinya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka pada saat yang sama kita menjadi seseorang yang menghamba kepadanya. Mengapa? Karena kita sudah dibayar dan ditebus dengan harga yang lunas olehnya. Kalau pada zaman dahulu saudara ingat Yusuf yang dijual ke Mesir menjadi budak, dan dia menjadi hamba di rumah Potifar, dan dia sepenuhnya melayani Potifar. Itu mestinya gambaran kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, bukan dengan barang yang fana seperti ketika Yusuf ditebus oleh Potifar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semuanya sudah diberi panggilan untuk menjadi seorang hamba, menghambakan diri di hadapan Tuhan. Nah, William Barclay mengatakan ada dua ciri utama kelihatan jelas apabila seseorang betul-betul menjadi hamba. Yang pertama dikatakan bahwa di hadapan hukum, hamba bukanlah manusia berpribadi, melainkan seperti benda yang akan sesuka-suka oleh pemiliknya untuk memindahkannya atau mengapakan saja. Di hadapan hukum, seorang hamba adalah suatu alat yang hidup ataupun bernyawa. Tuannya bisa menjualnya, tuannya bisa memukulnya, tuannya bisa membuangnya sesuka hati tuannya. Itulah seorang hamba. Yang kedua menurut Barclay adalah hamba tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah lagi memikirkan tentang dirinya. Setiap saat hidupnya adalah hidup milik tuannya. Kalau dia bertindak sesuatu, itu pasti alasannya adalah untuk memenuhi keinginan tuannya. Waktu di luar jam kerja adalah waktu milik tuannya itu sendiri, bukan milik dia. Sehingga kapan saja tuannya menyuruhnya melakukan sesuatu, dia tidak punya hak untuk berkata, aku capek, aku letih, aku lelah. Nah, ini menjadi perjuangan orang percaya, saudaraku. Sehingga tidak jarang kita menemukan banyak sekali orang percaya yang mendua hati. Double standard. Apa kata Yakobus tentang orang yang mendua hati? Yakobus 1:8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tahukah saudara, salah satu sumber daripada ketidaktenangan hidup saudara adalah karena saudara mendua hati dalam mengikut Tuhan. Inginnya mengikut Tuhan, tapi tidak ingin diperlakukan oleh Tuhan sesuka hatinya seperti seorang memperlakukan benda. Inginnya ikut Tuhan, tapi inginnya pula memenuhi keinginan diri sendiri. Kita enggan untuk mentaati sepenuhnya apa yang Tuhan inginkan. Kita enggan memberikan hidup sepenuhnya di bawah otoritas Tuhan. Disinilah sering akhirnya kita mendua hati, saudaraku. Yakobus kembali melanjutkan nasihatnya kepada orang yang mendua hati dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Dikatakan, 1. Mendekatlah kepada Allah. Orang yang mendua hati perlu segera mendekat kepada Allah supaya engkau semakin mengenal Dia, supaya engkau semakin mempercayai Dia, meyakini bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidupmu. Entah engkau mau menghambakan diri atau tidak kepadanya, Dia tetap berkuasa atasmu. Oleh sebab itu saudara, mari, kalau saudara masih mendua hati, datang lebih dekat lagi, kenal lebih dalam lagi akan Dia. Maka engkau akan menemukan Dia adalah Tuhan yang baik, Bapa yang penuh kasih sayang. Pada saat itu engkau akan berani menaruh seluruh hidupmu ke dalam tangannya. Yang kedua dikatakan, tahirkanlah tanganmu. Ini berbicara tentang apa? Supaya kita memiliki cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada orang bisa dekat dengan Tuhan.
Tidak ada orang bisa menghalangi perjumpaan dengan Tuhan. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Mari sucikan hidup kita. Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, satu hal yang dia minta kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu sebabnya dia merengek-rengek meminta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap bersama dengan dia. Karena penyertaan Tuhan itulah yang membuat hidup kita terpelihara dengan sempurna. Dan yang ketiga dikatakan, sucikanlah hatimu. Ini hati berbicara tentang bagian daripada jiwa, saudaraku. Sebab jiwa terdiri daripada pikiran, perasaan, dan kehendak. Perasaan kita ada dalam hati kita. Sering sekali perasaan kita terlalu mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Sering sekali perasaan kita terlalu mendominasi pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih, sehingga kita tidak bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Perasaan kita sering sekali menghantui kita dengan rasa khawatir. Padahal firman Tuhan berkata, engkau aman dalam tanganku. Di sanalah muncul mendua hati, keraguan-raguan. Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Tahirkan tanganmu, sucikan hatimu. Maka dengan demikian, engkau akan memandang betapa indahnya Tuhan. Engkau akan memandang betapa besarnya kasih-Nya kepadamu. Engkau akan tahu bahwa namamu terukir di dalam hati-Nya, di dalam telapak tangannya. Ada engkau dalam hati dan pikirannya, sehingga engkau tidak perlu khawatir, tidak perlu mendua hati, tidak perlu bimbang. Kita aman dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.